Halo Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 103, ciuman setiap 1 menit. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, Silva nampak gelisah menunggu suaminya yang tak kunjung pulang. Padahal Sky sudah mengatakan bahwa dia hanya keluar sebentar dan akan segera kembali. Silva juga mengirimkan chat berkali-kali namun belum ada balasan dari Skylar. Non, sebaiknya non tidur, udah malam. Gak baik non kalau ibu hamil tidurnya larut malam, pesan Bik Murni sambil menguap. Iya Bik, nanti kalau Bibi udah ngantuk, Bibi tidur duluan saja. Bik Murni bangkit dan masuk ke dalam kamarnya tanpa menjawab apapun. Lalu tidak lama kemudian Bik Murni kembali lagi dengan membawa selimut. Loh, kok Bik Murni balik lagi? Bukannya udah ngantuk? Iya non, Bibi teh di sini aja non nemenin non Silva. Ini, tunjuk Silva ke arah selimut. Bibi teh dingin non, jadi pakai selimut. Oh, ya udah Bi, kalau Bibi ngantuk, Bibi tidur aja. Iya non. Pandangan Silva lurus ke depan TV, dia sedang menonton drakor namun pikirannya terus memikirkan Skylar. Non, sebaiknya non tidur. Non yang tenang, Bibi teh yakin tuan muda pasti baik-baik aja non. Iya Bi, tapi Silva khawatir soalnya Kak Sky lagi sakit, ucapnya lesu. Silva terus menunggu Skylar hingga jam menunjukkan pukul 5 subuh. Silva sesekali tertidur namun tidurnya tidak nyenyak. Sky juga baru membalas pesan Silva jam 5 subuh ini. Sebaiknya aku sholat subuh dulu. Silva bangkit menuju kamarnya dan ia pun melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Tepat jam 5:30 Sky baru saja pulang. Ting tong. Mendengar suara bel berbunyi, Silva segera berjalan menghampiri pintu dan membukanya. Saat pintu terbuka, ia melihat Sky berdiri dengan wajah yang lesu. Silva pun segera memeluk Sky membuat Sky terdiam membeku. Kak, kakak kok baru pulang? Silva nunggu kakak dari semalam, ucapnya menempelkan wajahnya ke dada Sky. Iya, maaf ya, kakak ketiduran di markas. Seharusnya kakak bilang biar Silva gak khawatir. Maaf ya, kakak udah buat kamu khawatir. Iya, ya udah yuk masuk, pinta Silva. Silva berjalan sambil memeluk suaminya dari samping. Keadaan kakak gimana? Masih demam? Dan pusing gak? Udah enggak, jawabnya sambil merangkul bahu istrinya. Sesampainya di kamar langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sky menghampiri Silva dan duduk di samping Silva. Silva pun mencium tangan suaminya sementara Sky mencium setiap inci wajah Silva. Setelah itu Skylar langsung tidur dengan posisi tengkurap. Kakak yakin udah gak pusing? Tanya Silva meyakinkan. Udah gak pusing, cuman sakit aja. Mana yang sakit? Tanya Silva khawatir. Punggung kakak. Silva langsung mengusap punggung Sky. Ini? Iya. Sakit kenapa? Kamu lihat aja sayang, pinta Sky. Silva langsung menyibak baju Sky dan ia sedikit terkejut saat melihat punggung Sky. Kak, ini garis khatulistiwanya banyak banget, ucap Silva menatap garis merah di punggung suaminya. Hah? Sahut Sky bingung. Garis khatulistiwa? Gumam Sky namun terdengar oleh Silva. Iya, ini punggungnya kenapa merah-merah? Habis disiksa. Aduh Sky, sama siapa? Silva awalnya memang mengira itu bekas kerokan, tapi Sky menjawab disiksa membuat Silva malah terkejut. Dia hanya takut jika suaminya habis nyerang atau tawuran. Sama Alvin, jawabnya membuat Silva menyerjit tidak percaya. Diapain? Dicambuk. Jawabnya sengaja mengaduk istrinya karena ingin dimanja dan menunjukkan betapa kejamnya seorang Alvin. Hah? Respon Silva. Mansion Jakarta Selatan pukul 7 pagi. Buk, buk. Jonathan menghajar seseorang yang ia sekap di Mansion Jakarta Selatan. Cari mati kamu. Jonathan mencengkram rahang lelaki yang memakai seragam driver ambulans. Tidak tuan. Dengan kondisi wajah yang babak belur, lelaki itu menangis dan terus menggelengkan kepala agar Jonathan tidak membunuhnya. Kamu tahu siapa yang datang kemarin? Tidak tuan. Dia adalah keponakanku. Dan gara-gara kamu rahasia saya hampir terbongkar. Kalau sampai itu terjadi, saya akan buat jantung kamu berhenti berdetak-detik ini juga. Ancam Jonathan. Ngerti kamu? Ucapnya menekan sambil menatap tajam. Ampun Tuhan, ampuni saya. Dia memohon sambil merintih kesakitan, bahkan seluruh tubuhnya sudah babak belur karena terus dihajar oleh Jonathan. Maaf Tuhan, maafkan saya, tolong jangan bunuh saya. Lelaki itu sampai bersimpuh di kaki Jonathan.
Namun sayang, Jonathan adalah manusia yang kejam. Dia tidak mempunyai hati, dia tidak mempunyai rasa iba sedikit pun. Tolong Tuan, lepaskan saya. Saya berjanji tidak akan memberitahukan siapapun tentang penculikan itu, Tuan. Lelaki itu terus memohon agar dilepaskan oleh Jonathan. Kamu pikir saya akan percaya begitu saja? Tolong Tuan, saya berjanji Tuan. Saya mohon, saya ingin bertemu dengan keluarga saya. Pasti anak dan istri saya sedang menunggu saya Tuan. Saya mohon. Ucapnya memohon lagi. Saya akan melepaskanmu jika keadaan di luar sudah aman. Dan kamu harus tahu, ambulans itu sudah saya bakar. Ucap Jonathan membuat mata sopir itu terbelalak tidak percaya. Pasti mereka sedang mencarimu saat ini. Karena kamu adalah satu-satunya kunci untuk menemukan Sheila. Tolong Tuan, lepaskan saya. Bintanya lagi memohon, dia semakin takut karena dia merasa seperti menghadapi seorang iblis. Tergantung, jika kasus penculikan ini sampai terbongkar karena kamu, terpaksa saya akan mengakhiri nyawamu saat itu juga. Tekan Jonathan tepat di wajah lelaki itu sambil menarik rambutnya, hingga lelaki itu mendongak menatap wajah Jonathan. Urus dia, jangan sampai dia kabur. Perintah Jonathan. Baik Tuan. Jonathan pun berjalan keluar. Tuan, tolong lepaskan saya Tuan, saya mohon. Teriak sang sopir. Beringsik, bentak bodyguardnya Jonathan. Buk, buk. Sopir itu dipukul bagian perutnya sampai ia terbatuk-batuk. Ia memegangi perutnya yang terasa sakit. Diam lo di sini, awas kalau coba-coba kabur. Peringatnya. Lalu bodyguard itu meninggalkannya sendiri dan menguncinya di dalam kamar. Jonathan berjalan sambil menelpon seorang dokter yang sedang menangani Sheila. Namun sang bodyguard berlari dan menghampiri Jonathan. Lapor Tuan, ucapnya sangat panik. Responnya masih fokus melihat handphone. Kita telah dikepung Tuan, lapornya. Membuat mata Jonathan terbelalak kalau mendengar laporan dari bodyguardnya bahwa saat ini mereka sedang dikepung di luar mansion. Lalu Jonathan mengintip dari balik kaca jendela. Alihkan mereka, saya akan keluar lewat pintu belakang. Perintahnya. Jonathan berjalan ke belakang rumah untuk kabur lewat pintu belakang. Siapkan saya motor. Baik Tuan. Seolah mengerti, bodyguard itu menyiapkan jaket, helm dan atribut bermotor di tangannya, sehingga Jonathan langsung menggunakannya sambil berjalan. Dua bodyguard telah menyambutnya di pintu sambil merendahkan kepala seraya memberi hormat kepada Jonathan. Jonathan segera menaiki motornya dan menggunakan helm full face-nya. Sementara itu sebagian bodyguard berada di dalam. Jangan bergerak. Polisi itu masuk sambil mengarahkan pistol ke arah bodyguard. Keempat bodyguard itu langsung mengangkat tangannya. Di mana Jonathan? Tanya polisi. Tidak ada, dia tidak ada di sini. Jawabnya berbohong. Sekarang katakan di mana Jonathan? Tanya polisi lagi. Kami tidak tahu. Jawab mereka berbohong lagi. Pengecut. Gumam Carl yang berada di ambang pintu. Dia bergegas keluar dan menaiki motornya. Carl melajukan motornya keluar mansion. Pihak polisi langsung mengamankan keempat bodyguard itu, sedangkan Jonathan baru saja keluar lewat pintu gerbang belakang mansion. Namun saat Jonathan sudah keluar, Carl menghadangnya hingga keduanya saling berhadapan. Brum brum. Carl memainkan gas motornya. Sebaiknya lo serahin diri ke polisi dan kembalikan Sheila, seru Carl lantang. Jonathan menaikkan sudut bibirnya sambil mendengkus. Itu tidak akan pernah terjadi, jawabnya. Dan lo jangan berharap karena Sheila milik gue. Sebaiknya Anda menyerah Jonathan karena Anda sudah kami kepung, ucap Benny memberikan peringatan. Jonathan melihat di depannya sudah ada Carl dan beberapa polisi. Lalu dia juga menoleh ke belakang, namun di belakang juga ada polisi yang menghadangnya dengan mengarahkan pistol ke arah Jonathan hingga dia terkepung. Mereka semua fokus saling melempar pandangan. Jonathan juga sesekali menoleh ke belakang. Brum brum. Suara gas motor yang ia mainkan, namun tanpa diduga Jonathan menggegas motor itu dengan kuat hingga rodanya berputar. Dia berbelok dan melakukan jumping hingga melewati pembatas jalan di sebelahnya. Brum! Jonathan melaju dengan kecepatan tinggi. Sial! Umpat Carl dan berbalik mengejar Jonathan. Carl melajukan motornya dengan ngebut, dia berada di jalan raya sebelah kanan, sedangkan Jonathan berada di jalan raya sebelah kiri. Keduanya melakukan aksi kejar-kejaran. Carl melajukan motornya secara zigzag melewati pengendara lain dengan matanya yang terus berfokus melihat laju motor Jonathan di seberang jalan. Carl dan Nathan saling melempar pandangan dari kejauhan dan terus melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Keduanya sama sekali tidak peduli dengan keramaian yang ada di jalan.
Benny dan semua polisi sudah mengejar di belakangnya hingga terjadi aksi kejar-kejaran di jalan. Sudah hampir 1 jam mereka mengejar Jonathan hingga aksi kejar-kejaran itu mengarah ke Jakarta Utara. Jonathan nampak menghubungi seseorang lewat handsfree. "Stay 5 menit lagi," perintah Jonathan. Dia semakin melajukan motornya dengan kecepatan tinggi dan melewati semua pengendara di jalan. Sementara di belakang, Carl terus mengejarnya. Namun saat sedang melaju, lampu lalu lintas di depannya itu menyala lampu merah. Jonathan sempat melirik ke arah lampu lalu lintas. Dia semakin mempercepat lajunya dan mengabaikan pengendara lain yang mulai berhenti. "Tin, tin!" Suara klakson yang dibunyikan oleh Jonathan berulang kali agar pengendara lain menyingkir dari hadapannya. Brum! Jonathan menerobos lampu merah, sedangkan Carl berhenti tepat di zebra cross. "Anjing!" umpat Carl dan memandang motor Jonathan yang menjauh. Sialnya, Carl harus menunggu hingga lampu merahnya berganti warna kuning dan hijau, hingga dia tertinggal jauh dan kehilangan jejak Jonathan. Tapi tenang, masih ada Benny, karena Benny beda jalur dengan Jonathan dan Carl. Jadi ceritanya Benny dan sebagian polisi berniat menghadangnya dari arah depan. Benny mengejar Jonathan menggunakan motornya dan beberapa polisi yang ikut di belakangnya. Mereka terus mengejar Jonathan. Jonathan pun menoleh ke belakang dan dia melihat Benny. "Sialan," umpat Jonathan yang ternyata masih ada yang mengejarnya. Sementara di posisi Carl, lampu merah itu baru berganti menjadi lampu hijau. Carl pun segera melajukan motornya ngebut agar bisa menyusul Jonathan dan yang lain. Jonathan terus melajukan motornya hingga mengarah ke Danau Santer. Sesampainya di Danau Santer, dia berhenti di sana dengan menghadap ke danau. Tidak lama kemudian, Carl dan para polisi mengepungnya dari belakang. Jonathan menoleh dan melihat bahwa Carl sudah ada di belakangnya. "Sebaiknya lo nyerah, karena lo gak bisa kabur lagi," peringat Carl karena Jonathan sudah dikepung dari sisi kanan, kiri, dan belakang. Begitupun ada danau di depannya sehingga jalannya benar-benar buntu. "Jangan bergerak, Anda sudah kami kepung," peringat polisi. Jonathan tak bergeming. Dia tidak takut dan panik terhadap polisi. Dia malah santai-santai saja di atas motornya sambil memainkan gas motornya. Brum brum. Jonathan mendegus sambil tersenyum miring dari balik helpful face-nya. "Bersiap," ucap Jonathan lewat handsfree. Polisi semakin mendekat akan menangkap Jonathan. Namun tanpa diduga, Jonathan mengegas motornya dengan sangat kuat dan melaju ke arah danau. Brum brush. Jonathan lompat ke danau beserta motornya. Mata Carl dan yang lain terbelalak tidak percaya dengan aksi yang Jonathan lakukan. Ia berani terjun ke danau. Lalu dari kejauhan ada speedboat yang melaju sangat cepat. Di speedboat itu terdapat 2 bodyguard dan salah satunya melemparkan tali ke arah danau. Hingga dalam hitungan detik Jonathan muncul ke permukaan air dan bodyguard itu juga melemparkan papan ski ke arah Jonathan sehingga Jonathan menggunakannya. Setelah itu Jonathan ditarik dengan speedboat. Ia sedikit bermain ski air di danau. Jonathan menoleh memandang jauh Carl dan para polisinya yang berdiri di seberang danau. Brengsek, umpat Carl yang lagi-lagi gagal dalam menangkap Jonathan yang super licik dan cerdik. Jonathan sudah sampai di darat. Di sana sudah ada beberapa bodyguard yang menunggu menggunakan mobil. Mereka berdiri sambil memberikan handuk ke Jonathan. Jonathan mengacak rambutnya menggunakan handuk. Ia mengeringkan rambutnya yang sangat basah. Setelah itu dia masuk ke dalam mobil. "Kita kembali ke Mansion 1, perintah Jonathan setelah itu menyuka rambutnya yang basah. "Baik tuan, lo gak akan bisa nangkap gue, Kalisten," batinnya sambil mendengus pelan. Mobil melaju kencang membelah jalan untuk menuju ke Mansion 1 di Jakarta Utara. Di rumah Skylar. "Assalamualaikum," ucap Ciara. "Waalaikumsalam," jawab Silva sambil membuka pintu. "Ciara?" panggil Silva saat melihat Ciara yang berdiri di luar pintu. "Hai Kak Silva," sapanya sambil mencium tangan Silva seraya bersalaman. "Ayo masuk," tawar Silva. "Kamu baru pulang sekolah?" tanya Silva sambil menggandeng lengan Ciara. "Iya Kak." "Tumben pulangnya ke sini?" "Iya Kak, tadi Kak Sky nepol Ciara. Katanya Ciara disuruh nemenin Kak Silva." "Oh, emangnya Kak Sky bilangnya mau kemana?" tanya Silva kepo. "Nggak tahu, dia cuma bilang suruh nemenin Kak Silva," ungkapnya. "Oh ya udah." Ciara duduk di sofa sambil menyalakan TV. "Kak Silva ada cemilan nggak?" "Ada, sebentar Kak Silva ambilin," jawab Silva sambil menuangkan air di gelasnya. "Nggak perlu Kak, biar Ciara yang mengambilnya." Ciara berjalan menghampiri Silva sementara Silva meminum air yang tadi ia tuangkan ke gelas.
Di mana cemilannya, Kak? Itu di pantry. Kak Silva, ada brownies nggak? Tanya Ciara yang ingin makan brownies karena Silva sering membuat brownies mini cup dan sering menyetoknya di kulkas. Nggak ada, Kak Silva lagi nggak bikin. Ya, padahal Ciara lagi pengen makan brownies. Kalau Ciara, nanti aja ya, nanti Kak Silva bikin lagi. Iya, Kak. Ciara pun membuka pantry. Ia melihat banyak stok berbagai macam mie instan di dalam pantry. Wah, mie-nya banyak banget, Kak. Ujar Ciara. Oh iya, itu punya Kak Sky. Dia doyan mie soalnya. Oh, boleh nggak Ciara minta? Boleh dong, masa nggak boleh? Ciara berbinar dan langsung mengambil mie-nya. Bisa nggak masak mie-nya? Canda Silva. Ih, Kak Silva ngeremehin nih. Ya bisa lah, ini kan mie instan. Silva terkekeh. Ya udah, Kak Silva duluan ya, mau nonton TV. Iya Kak, Kak Silva mau sekalian dibikinin nggak? Nggak, kamu aja. Tolak Silva. Oke. Silva duduk di sofa sambil mengganti channel TV. Namun ada yang menyita perhatiannya, yaitu selembaran kertas di atas tas Ciara. Silva pun mengambilnya dan membaca tulisan yang terdapat di selembaran itu. Lowongan kerja menjadi maid, ucap Silva membaca isi selembaran itu. Namun ada yang membuatnya terkejut, yaitu alamat tempat kerjanya, yaitu di Mansion Aditama di Jakarta Utara. Aditama. Tidak lama kemudian Ciara kembali dan membawa semangkuk mie pedas. Ciara? Iya Kak. Sautnya sambil meniup mie yang panas. Kamu dapat ini dari mana? Tanya Silva sambil menunjukkan selembaran itu. Oh itu, dari ini. Tadi Ciara berhenti di jalan beli minum, terus ada lelaki berjas yang lagi nyebarin selembaran itu dan ngasih ke Ciara juga. Jadi ya udah diterima aja, ungkap Ciara. Awalnya cuma iseng begitu, pengen baca isinya, ternyata lamaran kerja. Ciara sedikit mewek sambil menaikkan kedua baunya. Emang kenapa Kak? Tanya Ciara sambil memakan mie instan. Nggak apa-apa, boleh nggak selembarannya buat Kak Silva? Pinta Silva. Ya udah, ambil aja. Tapi buat apa? Jangan bilang kakak mau kerja. Lanjutnya, Ciara, Kak Silva nggak butuh pekerjaan. Malah Kak Silva butuh karyawan untuk Resto Flowers. Ujar Silva tersenyum. Iya ya, kakak kan CEO di Resto Flowers. Silva terdiam dan nampak berpikir. Aku harus tunjukin ini ke kakak. Batinnya sambil menatap selembaran yang ia pegang. Iya, Silva berniat menunjukkan selembaran itu kepada Sky karena dia yakin bahwa itu dari Jonathan. Lalu Silva tersenyum melihat Ciara yang sedang memakan mie dengan lahap. Kenapa kak? Mau? Tanya Ciara dengan mulut yang dipenuhi mie. Enggak, buat kamu aja. Terus kenapa liatin Ciara gitu? Enggak, kamu makannya lahap banget. Ngingetin kakak sama Kak Sky. Dia kalau makan mie lahap banget. Ungkapnya. Ya, karena Kak Sky doyan mie. Ujar Ciara. Kalau kamu? Kalau aku lapar. Jawab Ciara membuat Silva terkekeh. Lapar? Lalu Silva bertanya. Ciara hanya mengangguk sambil memakan mie-nya lagi. Kalau gitu sekalian aja makan ya, Kak Silva siapin. Tawar Silva. Enggak, Kak Silva apaan sih? Tolak Ciara cepat. Loh kenapa? Jangan gitu Kak Silva nih perhatian banget, jarang ngerasa kayak dimanja. Silva tersenyum. Kakak hanya menawarkan. Iya, tapi jangan gitu, Ciara bisa ambil sendiri kok. Walaupun di mansion itu Ciara sering dilayani oleh maid, tapi bukan berarti Ciara malas, ungkapnya. Kamu ini, Kak Silva nggak nganggap kamu itu malas atau manja. Kakak hanya menawarkan, lanjutnya. Iya kak, kamu itu adiknya Kak Sky, yang berarti adik kakak juga. Kakak nggak anggap kamu seperti ipar, Kak Silva udah nganggap kamu seperti adik kandung kakak sendiri, ungkapnya. Ciara tersenyum. Ciara beruntung dia punya kakak ipar kayak Kak Silva, udah perhatian, baik lagi. Ucapnya memuji Silva. Silva hanya tersenyum lalu tanpa sengaja melihat seragam Ciara yang bagian punggungnya kotor dan banyak debu yang menempel. Ciara, seragam kamu kenapa? Kok kotor? Ini, mungkin karena jatuh tadi di sekolah, ungkapnya. Kamu jatuh? Ya, tapi lebih tepatnya berantem. Kamu berantem? Tanya Silva terkejut. Mata Ciara terbelalak. Ups, iya, tapi jangan bilang-bilang sama Kak Sky ya. Nanti dia marah. Ciara takut kalau Kak Sky marah. Pinta Ciara yang sudah terlanjur keceplosan. Iya enggak. Emangnya kamu berantem sama siapa? Biasalah sama teman sekelas. Bukan. Lebih tepatnya musuh. Ya, musuh Ciara. Ungkapnya dengan raut wajah kebencian. Nggak boleh punya musuh-musuh gitu. Peringat Silva. Ya, lagian dia itu nyinyir banget orangnya kak. Suka ngusik Ciara.
Pasti ada alasannya kan? Tanya Silva. Ya biasalah, Ciara kan cantik, jadi banyak yang suka. Terus dia ngerasa kesaing gitu. Ungkapnya pede. Silva tersenyum tipis mendengar jawaban Ciara dengan tingkat pede yang tinggi. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Jangan berantem-berantem, apalagi sama teman sekelas. Pesan Silva. Iya enggak kok. Silva mengangguk sambil mengelus rambut Ciara. Silva nampak memegang pinggangnya sambil memijitnya pelan. Kak Silva kenapa? Gak apa-apa, akhir-akhir ini pinggang kakak sering sakit. Ungkapnya. Hah? Apa perlu Ciara antar ke rumah sakit? Takutnya kenapa-napa. Tawar Ciara sangat khawatir. Kak Silva gak apa-apa kok. Tapi Kak Ciara takut. Gak apa-apa, nanti juga mendingan. Kak Silva ke kamar dulu ya, pengen tiduran. Oh ya udah Kak, kakak istirahat aja. Iya, oh iya, kalau kamu mau ganti baju nanti ke kamar Kak Silva aja ya. Iya Kak. Markas es Kastel. Gimana keadaan lo Beb? Tanya Alvin. Beb. Respon Sky tanpa menjawab pertanyaan Alvin. Baby, saut Dion menggoda Sky. Alvin cekikikan. Dengerin semuanya. Pinta Dion hingga menyita perhatian yang lain. Baby kita udah gak bertingkah lagi guys. Seru Dion membuat Skylar mendengus melirik ke wajah Dion. Pengen tahu kenapa? Tanyanya sambil memandang teman-temannya yang berada di hadapannya. Karena sebentar lagi si Baby akan menjadi seorang ayah. Ucapnya bangga sambil menepuk pundak Sky berkali-kali membuat Sky tersenyum kecil. Lalu mereka semua sedang berdiskusi mengenai rencana selanjutnya. Sementara Alvin terus saja terkekeh sambil memandang ke arah Sky. Sky yang ngerasa diketawain sama Alvin, dia pun segera melempar tatapan tajam ke arah Alvin. Tawa Alvin tertahan saat Sky melihat ke arahnya. Curut, ngapain lo ketawa-ketawa? Enggak. Elak Alvin, padahal kenyataannya dia terus mengingat kejadian semalam saat Alvin ngerokin punggung Sky. Hingga tubuh Sky menggelinjang kayak cacing kepanasan. Jadi gimana Sky? Tanya Raymond karena mereka sedang mengobrol. Kita akan melakukan penyerangan ke markas itu. Pinta Sky. Apa gak terlalu gegabah Sky kalau kita langsung nyerang? Tanya Atala. Sky nampak berpikir. Apa yang dikatakan Atala memang benar bahwa mereka tidak bisa langsung menyerang markas itu begitu saja. Ada benarnya juga sih, ucap Sky. Tapi kita perlu masuk ke circle mereka. Semuanya nampak diam sambil pikirannya terus bekerja mencari cara. Gimana kalau kita suruh Bang Lois buat masuk ke circle mereka? Usul Sky. Boleh? Saut Lois. Lo mau Bang dan gak keberatan? Tanya Sky. Enggak Sky, gue mau bantu lo supaya jokap lo cepet ketemu. Thanks ya Bang, ucapnya. Sama-sama, kita kan sahabat Sky, jadi harus saling bantu. Lo juga sering bantu gue, jadi sekarang giliran gue yang bantu lo. Makasih Bang. BTW, obat yang lo bawa itu kemana? Sky menanyakan perihal obat terlarang yang Lois beli saat malam itu. Saat Lois ketemuan dengan bodyguard itu. Oh itu, ada di rumah. Jangan lo pakai Bang. Peringat Sky. Ya enggak lah Sky. Bantah Lois. Oh syukur deh, tapi jangan disimpan lama-lama. Lebih baik kita serahin ke polisi. Usul Sky. Nah benar tuh. Saut Raymond. Oke, respon Lois. Di saat mereka sedang mengobrol perihal rencana mereka untuk masuk ke circle si penjual obat itu, tiba-tiba Sky mendapatkan notifikasi chat dari Ciara. Ciara? Ucapnya sambil melihat nama kontak yang tertera di notifikasinya. Kak Sky, tadi pinggang Kak Silva sakit dan kata Kak Silva dia sering sakit pinggang. Ciara khawatir takut Kak Silva kenapa-napa. Melihat isi chat Ciara, Sky langsung berdiri. Ia memakai jaket yang sempat ia letakkan di sofa. Mau kemana lo Sky? Tanya Alvin. Gue pulang dulu, pamitnya. Buru-buru banget. Iya, gue tinggal gak apa-apa ya. Kalau kalian mau pulang, pulang aja. Kata Sky. Iya Sky, saut mereka. Hati-hati Sky. Peringat Raymond, dia memang sangat peduli dengan sahabat-sahabatnya. Sky hanya mengangguk. Rumah Skylar. Sesampainya di rumah, Sky langsung menghampiri istrinya yang berada di kamar. Ia melihat Silva sedang tidur miring sambil menonton drakor di handphonenya. Sontak Sky langsung merebut handphone itu dari tangan Silva hingga membuat Silva kaget. Silva langsung menoleh ke belakang dan melihat suaminya yang sedang duduk di belakangnya. Kakak? Manggilnya sambil berbalik. Jangan main HP, nanti kena radiasi. Peringat Sky membuat Silva menyercet. Mana yang sakit? Ini? Tanya Sky langsung memegang pinggang istrinya. Enggak kok. Elak Silva tidak ingin membuat suaminya khawatir. Jangan bohong. Silva gak bohong. Silva, panggil Sky menatap istrinya dengan sangat marah membuat Silva terdiam.
Ini yang sakit? Tanyanya lagi sambil menyentuh pinggang Silva dan memijatnya pelan. Iya, tapi nggak apa-apa kok. Mungkin karena kandungan Silva semakin besar jadi pinggangnya sering sakit. Sekarang kamu tidur miring, aku mau pijitin kamu. Pinta Sky hingga Silva mengambil posisi miring. Sky pun memijat pelan pinggang istrinya. Maaf ya, akhir-akhir ini kakak nggak perhatiin kamu. Sesal Sky karena sibuk dengan kasus penculikan mama. Nggak apa-apa kak, Silva ngerti kok. Hening. Sky terus memijat pelan pinggang Silva. Kak, panggilnya, ya. Saut Sky. Pijatan kakak sangat enak. Silva pengen terus dipijat sama kakak. Ungkapnya. Boleh, tapi ada syaratnya. Cih, nggak ikhlas. Sky terkekeh. Ikhlas kok, tapi anggap aja itu hadiah sayang. Ya udah apa? Cium kakak setiap 1 menit. Pintanya. Hah? Iya. Ya udah. Silva mengangguk setuju dengan syarat yang suaminya minta. Kamu pegang HP-nya, kalau menitnya udah ganti, kamu cium kakak. Pintanya. Oke. Silva terus memperhatikan jam di handphonenya dan setiap menitnya berganti, Silva bangun dan mencium suaminya, membuat Sky terkejut karena Silva benar-benar melakukannya. Cup. Silva mencium bibir suaminya sekilas, sementara wajah Sky berbinar dan melanjutkan pijatan ke pinggang istrinya. Menitnya berganti lagi dan cup. Silva mencium bibir suaminya sekilas. Sky tersenyum senang, ada perasaan yang tidak bisa dia jelaskan, tapi yang pasti dia sangat bahagia. Menit itu berganti lagi. Cup. Silva mencium bibir suaminya lagi dengan posisi duduk. Namun kali ini Silva berlama-lama mencium bibir Skylar, namun itu ia lepaskan. Tatapan keduanya bertemu. Kak, liris Silva, ya. Kalau Silva harus mencium kakak setiap 1 menit, Silva capek. Pinggang Silva kan lagi dipijit. Kalau Silva, iya sih. Respon Sky. Kalau gitu biar kakak yang menciummu. Silva tersenyum tipis lalu mengangguk setuju. Sekarang tidur miring, tapi ngadep kakak. Pinta Sky, Silva pun menurutinya. Sky memijat sambil melihat layar handphone, menitnya berganti. Cup. Silva mencium bibir istrinya sekilas lalu tersenyum. Padahal cuma sekilas, tapi rasanya sangat manis, mungkin karena momennya sangat baik. Dan setiap berganti menit Sky mencium istrinya, hingga Silva tertidur dengan sangat nyenyak. Tidur. Sky tersenyum damai, lalu, cup, kakak mencintaimu. Ucapnya pelan, Sky juga mencium area yang sakit di pinggang Silva. Lalu dia berjongkok di samping ranjang dengan menghadap ke perut istrinya, lalu mengusapnya dengan sangat lembut. Anak ayah, baik-baik ya di dalam perut bunda, jangan nakal. Kalau nakal, nanti bunda sakit. Kalau bunda sakit, ayah juga ikut sakit. Kamu sehat-sehat ya di dalam perut bunda, ayah sayang kamu. Ucapnya sangat lembut. Setelah itu Sky menyelimuti Silva. Dia berjalan keluar dan turun ke bawah, namun saat di bawah dia melihat Ciara yang tidur sambil memegangi bungkus cemilan. Tidurnya tidak beraturan, dia bersandar di sofa. Kakinya selonjoran hingga pahanya yang mulus itu terlihat kemana-mana. Sky berdecak melihat Ciara. Gue masih gak percaya kalau dia itu adik gue. Sky geleng-geleng kepala. Dasar cewek barbar. Gerutunya. Sky kembali ke kamarnya. Awalnya dia ingin menonton TV, tapi melihat Ciara yang sedang tidur membuat moodnya hilang untuk menonton TV. Tidak lama kemudian Sky kembali dengan membawa selimut tebal. Lalu ia menyelimuti adiknya. Ia sempat memandangi wajah adiknya lalu mengusap pelan rambut Ciara. Sky merasa Ciara kurang akan perhatian sang mama, karena Sheila sering memberikan perhatian ke Sky dan lebih sering tinggal bersama Sky. Seperti yang kita tahu, kalau menyembunyikan Ciara membuat Sheila tidak leluasa dalam memberikan kasih sayang serta perhatian lebih. Jadi Sky akan memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya seorang mama. Walaupun keduanya sering cekcok, tapi Sky sangat menyayangi Ciara sebagai adiknya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.